Salam sehat. Masih tetap semangat walau belajarnya masih dari rumah. Ya, gak apa-apa anakku ya. Kita harus tetap semangat walau masih belajarnya dari rumah. Baik, jumpa lagi dengan Pak Andre pada hari ini pada mata pelajaran matematika. Nah, hari ini anakku kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Apa anakku? Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, dan sebaliknya, bagaimana pula nanti kalau persen ke pecahan biasa? Nah, nanti Pak Guru akan berikan konsep dan contoh bagaimana cara mengubahnya itu. Jadi, yang Pak Guru harapkan nanti adalah setelah kita menyaksikan video pembelajaran kita ini, kalian bisa mengubah pecahan biasa itu menjadi persen dan sebaliknya. Persen menjadi pecahan biasa. Jadi harus tetap anakku ya semangat, harus tetap semangat. Saksikan video pembelajaran kita agar apa tujuan kita, pembelajaran kita hari ini dapat kita capai. Oke anakku ya, tetap semangat ya, harus tetap semangat. Terima kasih, salam sehat, salam SFD. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, atau sering juga disebut persen gitu aja. Dan sebaliknya nanti dari persen menjadi pecahan biasa. Nah, nanti akan Pak Guru berikan konsep-konsep dasar dan contoh-contohnya. Mohon diperhatikan. Kita mulai anakku ya. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa menjadi persen. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu anakku, apa itu sebetulnya persen. Nah, di kelas 4 atau di kelas 5 sudah kalian pelajari bahwa persen itu adalah bentuk lain dari pecahan biasa yang penyebutnya adalah 100. Bentuk lain dari pecahan biasa yang penyebutnya adalah 100. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ini tadi menjadi persen, caranya adalah dengan cara mengubah penyebut pecahan yang mau kita ubah menjadi 100. Ubah penyebutnya itu menjadi 100. Nah, setelah kita ubah penyebutnya menjadi 100, maka pecahannya itu tadi sudah nanti akhirnya menjadi titik-titik per 100. Maka menjadi titik-titik persen gitu. Nah, nanti dicontoh makin bisa kalian. Nah, namun aku tidak semua pula penyebut itu bisa kita ubah menjadi 100. Tidak semua. Nah, kalau nggak bisa diubah menjadi 100 penyebutnya, apa yang harus kita lakukan? Caranya anakku, pecahan biasa tersebut dikali dengan 100%. Karena ada pecahannya tadi anakku, pecahan biasanya tadi dikali dengan 100%. Dan hasil dari kita kalikan itu tadi, ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi dia ada dua tahap. Kalikan dulu dengan 100%, baru dapat hasilnya. Hasilnya itu ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, nanti dicontoh mungkin kalian lebih bisa lagi. Nah, karena kalau dengan kata-kata seperti ini mungkin masih bingung, tapi dengan contoh nanti pasti bisa. Ini contohnya Pak Guru buat. Contoh 1. Ini masih pecahan yang bisa diubah ke 100 penyebutnya anakku ya, yaitu 3/5 sama dengan titik-titik persen. Nah, penyelesaiannya anakku, tadi udah Pak Guru bilang dan kita udah tahu bahwa penyebutnya di sini penyebutnya adalah 5. Maka 5 ini kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Dikali dengan 20. Tapi ingat aku, jangan cuman penyebutnya yang dikali dengan 20, tetapi juga pembilangnya. Maka kita ubah menjadi 3 kali 20 per 5 kali 20. Ini 3 per 20, 3 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 60 per 100. Maka akhirnya adalah 60%. Artinya 3/5 itu pecahan desimal, pecahan biasa, dan diubah menjadi persen itu adalah 60%. Caranya tadi dikali dengan 20, baik pembilang maupun penyebutnya. Contoh yang kedua, 1/4, penyebutnya adalah 4. 4 ini bisa kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Sama-sama dikali dengan 25. Maka menjadi
1/4 sama dengan 1 kali 25 per 4 kali 25. 1 kali 25, 25, 4 kali 25, 100. Maka menjadi 25 per 100. Artinya 1/4 diubah menjadi persen adalah 25%. Mudah kan? Mudah. Oke, Pak Guru contoh lagi yang lain supaya makin bisa kita. Baik aku, sekarang contoh yang ketiga. Di sini udah Pak Guru buat pecahannya adalah 12/25, maka penyebutnya adalah 25. 25 ini nakku bisa kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Dikali dengan 4. Dikali dengan 4. Artinya 12/25 itu tadi sama-sama dikali 4. Maka 12 kali 4 sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48. 25 kali 4 sama dengan 100. Maka 12/25 diubah menjadi persen, hasilnya adalah 48%. Contoh berikutnya 3/10. Oh, mudah kan? Penyebutnya 10, maka kedua pasti bisa diubah menjadi 100, yaitu dengan sama-sama dikali 10. Maka hasilnya adalah 3 kali 10 30, 10 kali 10 100, maka 30/100. Artinya 3/10 diubah menjadi persen itu adalah 30%. Bisa? Pasti bisa. Iya, karena masih muda, ya kan? Nah, sekarang yang kelima. Ini yang seperti Pak Guru bilang tadi tidak bisa diubah menjadi 100. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan aku ya. Nah, 5/8 maka penyebutnya adalah 8, ya kan? Iya. Nah, 8 itu nakku tidak bisa diubah menjadi 100, nggak bisa. Mau 8 kali berapapun nanti dia nggak bisa menjadi 100. Nah, jadi gimana caranya? Maka ini harus dikalikan. 5/8 ini harus dikalikan dengan 100%. Dan hasilnya nanti kita ubah ke desimal. Caranya kayak mana Pak Guru? Perhatikan. 5/8 kali 100%. 5 kali 100, 500. 8 kali 100, 800. Maka menjadi 500/800%. Ini nakku bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 100 menjadi berapa? 5/8%. 5/8%. Nah, yang 5/8 ini tadi nakku, yang 5/8 ini tadi, ini yang kita ubah menjadi desimal. Yang 5/8 ini kita ubah menjadi desimal. Masih ingat kan kemarin waktu mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Masih. 5/8 artinya adalah 5 dibagi 8. Maka kita ubah dengan cara bagikan dengan cara bersusun. Maka 5 bagi 8 tidak bisa kita tambah 0, maka menjadi 0, 50 bagi 8 dapat 6. 6 kali 8 48, kurangkan 20. 20 bagi 8 dapat 2. 2 kali 8 16, kurangkan 4. 40 bagi 8 dapat 5, hasilnya habis 0. Maka kesimpulannya nakku, 5/8 ubah menjadi persen, jawab hasilnya adalah 0,625%. 0,625%. Tadi caranya bisa kan mengubahnya? Bisa. Mudahnya sebetulnya nakku. Hanya saja ini dia nggak bisa kita langsung kalikan menjadi penyebutnya 100, tetapi harus kita kalikan terlebih dahulu dengan 100%, dan hasil perkalian kita itu sederhanakan. Setelah disederhanakan, pecahan biasanya itu tadi kita ubah menjadi desimal, dan itulah menjadi persennya. Bisa? Bisa. Satu lagi Pak Guru buat contohnya. Yang keenam, 2/3 penyebutnya adalah 3. 3 itu juga tidak bisa dikalikan menjadi hasilnya 100. Mau dikali berapapun dia nggak bisa menjadi 100 nakku. Jadi harus kita kalikan 2/3 itu dikali 100%. Maka hasilnya menjadi 2 kali 100 200, 3 kali 100 300, 200/300%. Sederhanakan menjadi 2/3%.
kita ubah menjadi desimal. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 nggak bisa tambah 0, 20 bagi 3 dapat 6, 6 kali 3 18, kurangkan 2, 20 bagi 3 dapat 6, 6 18, kurangkan 2, 20 bagi 3 dapat 6, kurangkan 2. Nanti terus dia 6, 6, 6, 6 gitu nakku. Cukup 3 di belakang koma, maka menjadi 0,666. Artinya 2/3 diubah menjadi persen itu adalah 0,66%. Bisa ya? Bisa, karena masih mudahnya sebetulnya anakku. Tapi itu tadi harus kita mengetahui penyebutnya itu bisakah diubah menjadi 100 atau tidak. Kalau tidak caranya seperti ini, kalau bisa caranya seperti yang tadi. Nah, itu aja cuman ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang kedua, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini mudah anakku. Caranya sangat mudah. Bagaimana caranya? Ubah saja. Nih, cara mengubah persen menjadi pecahan biasa adalah dengan cara mengubah persen. Kita ubah persen itu menjadi penyebutnya 100. Kemudian sederhanakan menjadi pecahan biasa paling sederhana. Ingat aku ya, kita harus mengubahnya menjadi yang paling sederhana. Nah, jangan hanya ubah dia menjadi penyebutnya 100 udah selesai gitu. Enggak, kita harus sederhanakan. Sederhanakan. Cara menyederhanakannya sama-sama dibagikan dengan bilangan yang sama, baik penyebut maupun pembilangnya. Nah, gitu dia. Ya. Di contoh nanti mungkin bisa. Pak Guru buat contoh. Yang pertama, 35%. 35% ini kita ubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 35/100. Nah, yang 35/100 ini kita sederhanakan. 35/100. 35 sama-sama bagi 5. 35 bagi 5, 7. 100 bagi 5, 20. Nah, kita periksa. 7/20 masih bisakah disederhanakan? Masih bisa bagi 2 di atas? Enggak, di bawah bisa. Di bawah bagi 3 enggak bisa, 4 enggak bisa, bagi 7 bisa. Di bawah bagi 7, 20 bagi 7 habis? Enggak habis. Maka selesai. Inilah paling sederhana. Jadi 35% ubah menjadi pecahan biasa. Jawabannya adalah 7/20. Bisa? Bisa. Hanya mengubah-mengubah aja nakku. Yang kedua, 60%. 60% itu adalah 60/100. 60/100 ini sederhanakan. Sama-sama bagi 10, maka menjadi 60 bagi 10, 6. 100 bagi 10, 10. Nah, 6/10 ini nakku masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. 3/5 ini nggak bisa lagi disederhanakan, maka 60% itu pecahan biasanya adalah 3/5. Bisa? Bisa. Yang ketiga, ini tertulis di sini keempat aku, nggak apa-apa ya. Yang ketiga 32%. 32% itu pecahan biasanya adalah 32/100. 32/100. 32/100 ini kita sederhanakan dengan cara membagikan sama-sama dibagi 4. 32 bagi 4, 8. 100 dibagi 4, 25. Nah, maka sekarang menjadi 8/25. 8/25 ini nakku tidak bisa lagi disederhanakan. Maka artinya 32% itu pecahan biasanya adalah 8/25. Bisa? Yakin Pak Guru bisa, karena masih muda. Oke, yang keempat, 135%. 135%. Nah, 135% itu ubah menjadi pecahan biasa adalah 135/100. 135/100. Kita sederhanakan. 135 bagi 5, sama-sama bagi 5. 135 bagi 5, 27. Bisa nanti dicari di sele-sele nakku ya. 100 bagi 5, 20. Nah, 27/20 ini nakku, ini masih bisa diubah menjadi pecahan campuran.
Kenapa? Karena ketika dia nanti pembilangnya lebih besar nakku, ini pembilangnya berapa? 27, sedangkan penyebutnya 20. Maka kalau pembilangnya lebih besar, yang di atas lebih besar, ini sebetulnya bisa lagi kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya 27 bagi 20. 27 bagi 20 dapat 1. Maka 1 inilah bilangan bulat itu nakku. 1, sisanya 7. Maka 27 per 20 ubah ke pencampuran hasilnya adalah 1 nih, 1 sisanya 7, penyebutnya tetap 17 per 20. 17 per 20 itulah menjadi pecahan yang paling sederhananya. Maka jawaban kita adalah 135% diubah menjadi pecahan biasa itu adalah 17 per 20. 17 per 20. Pak Guru, kalau kami buat hanya nanti sampai 27 per 20, benar Pak Guru? Benar nakku, tapi belum sempurna. Kita harus mengubahnya. Karena ini sebetulnya 27 per 20 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi kalau bisa ubah aja, gitu maksud Pak Guru. Ya, kalau bisa ubah saja. Nah, satu lagi, ini juga masih nanti kita perlu ubah karena dia masih dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 120%. Maka 120 per 100. 120 per 100. Sederhanakan dengan cara membagikan dengan bilangan 10. 120 bagi 10 12, 100 bagi 10 10. 12 per 10 nakku masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama bagi 2. 12 bagi 2 6, 10 bagi 2 5. Maka hasilnya adalah 6 per 5. 6 per 5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan cara 6 bagi 5. 6 bagi 5 dapat 1, sisanya 1. Maka hasilnya adalah 1 per 5. 1 per 5. Jadi 120% itu ubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 1 per 5. Bisa? Bisa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan jika nanti ada yang kalian kurang mengerti, Pak Guru tetap melayani kalian melalui WA pribadi Pak Guru. Hanya satu yang Pak Guru ingatkan, harus tetap semangat, penuh dengan ketelitian dalam mengerjakannya. Kenapa ya? Oke, diulang-ulangi videonya, cara mengerjakannya tadi, supaya kalian makin memahaminya. Namun jika ada kesulitan, Pak Guru siap melayani kalian melalui WA pribadi Pak Guru. Tetap semangat anakku. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih.